Kita tuh kan seringkali nyanyi gitu ya. Pengen ikut Yesus. Pengen menjadi seperti Yesus, seringkali kita ngomong. Ya, pengen meneladani hidup Yesus. Tapi pertanyaannya gini. Kita ngerti gak Yesus itu pribadi yang seperti apa? Ya, kita pengen jadi seperti dia kan kita mesti ngerti kan. Yesus itu seperti apa ya? Yesus itu adalah pribadi yang suka melayani. Sama-sama katakan suka melayani. Saya mau sampaikan judulnya ini. Yang terbesar yang melayani. Ya, ini judulnya. Yang terbesar yang melayani. Yesus itu pribadi yang suka melayani. Kita mesti ngerti. Dia gak cuma ngomong. Tapi dia menghidupi loh. Banyak orang kadang-kadang cuma jago ngomong. Tapi gak menghidupinya. Kita lihat di dalam Yohanes 13, 4-5. Yesus lakukan ini buat murid-muridnya, gak masuk akal ini. Lalu bangunlah Yesus dan dia tanggalkan jubahnya. Jubah itu bicara kebesaran, identitas. Gak sembarangan dia sampai lepas jubahnya, dia tanggalkan itu. Dia akhirnya cuma ambil sehelai kain lenan dan dia mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, sebuah tempat. Ya. Dan mulai, berarti dia harus ada di posisi yang rendah, betul gak? Namanya mau basuh kaki murid-muridnya, berarti kan dia harus apa? Nunduk, betul kan? Dia masih sujud kan? Dan yang dilakukan apa? Dia basuh kaki murid-muridnya. Gak cuma berhenti di sana, gak dibiarkan kaki murid-muridnya basah. Alkitab tulis, lalu menyekanya, membersihkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Urusan nyuci kaki itu urusannya budak loh. Tapi Yesus rela melakukan itu karena dia orang pribadi yang suka melayani. Dia punya kuasa yang besar, tapi dia gak sok-sokan dengan kuasanya. Tapi dia pribadi yang suka untuk melayani orang lain. Itulah Yesus kita. Nah kalau kita pengen jadi seperti Yesus, mau ikut Yesus. Jadilah orang yang suka melayani, katakan amin. Itu loh Yesus. Ya. Karena goal dari kekristenan, goal kita ikut Tuhan adalah menjadi serupa dengan dia kan. Bukan menjadi serupa dengan dunia. Orang harus dengan mudah melihat Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Itu baru namanya orang yang bertumbuh secara rohani. Sekeliling kita dengan mudah bisa melihat Yesus. Salah satunya apa? Suka melayani. Matius 20 ayat 28 dalam terjemahan Serahan Indonesia. Kalian harus mengikuti teladanku dikatakan. Biarpun aku sang anak Adam, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani. Tetapi sama-sama baca, tetapi untuk apa? Melayani, itu loh Yesusmu. Dan memberikan hidupku sebagai buktinya, dia kasih hidupnya sebagai korban untuk menebus banyak orang dari dosa-dosa mereka. Itulah Yesus kita. Untuk bisa melayani dia sampai memberikan hidupnya yang terbaik dari hidupnya. Kasihnya, cintanya, darahnya. Untuk kita semua. Banyak orang hari-hari ini kita hidup di era semua orang pengen jadi bos masalahnya. Betul kan? Semua orang pengen cepat-cepat jadi gede. Pengen semua orang tuh merasa kayak pengen punya power. Lu punya duit, lu punya kuasa katanya gitu. Lu punya follower, lu punya power katanya gitu. Lihat kita hidup di era dimana semua orang tuh berlomba untuk jadi yang terbesar. Di Jakarta sampai banyak orang suka ganti plat nomor mobil dengan nomor-nomor tertentu saya nggak sebutkan. Dipasangkan itu apa? Udah kayak mobil polisi itu, strobo betul ya? Cuma untuk bisa apa? Nyalip kiri dan kanan, lihat. Pengen punya power seperti orang-orang tertentu, kalangan tertentu, lihat. Bukan presiden tapi sok-sok jadi presiden gitu, ya kan? Lihat, kita hidup di era di mana semua orang pengen terasa hebat, show off. Bahkan kadang-kadang gak kaget hari-hari ini ketemu orang yang suka marah-marah dan dia mau show off siapa dia. Kamu gak tahu siapa saya. Lihat,
Kita hidup di era di mana semua orang pengen show off sesuatu, pengen flexing. Bosinya minta ampun. Anak-anak kecil tanpa sadar, banyak sekali yang punya mental bosi. Merintah-merintah itu staf di rumah, sembarangan teriak-teriak, bisa jadi niru orang tuanya. Betul kan? Karena orang tuanya gak pernah ngajarin. Anak saya kalau di rumah, dia manggil asisten rumah tangga dengan sembarangan, langsung saya panggil sini. Ngomong yang sopan misalnya. Saya selalu ngomong dia dari kecil. Anak saya 9 sama 7 tahun. Saya selalu ngomongin mereka. Jadi pelayan. Jangan merasa kita di rumah punya ART itu lebih rendah dari kita. Enggak. Kita sama. Yesus juga mati buat dia. Enggak ada bedanya. Tuhan juga ciptakan dia dengan mulia. Jangan pernah pandang rendah orang. Tangkap ini. Banyak orang hari ini berebut pengen punya power. Tapi Yesus justru ngajarin, yuk punya hati yang suka melayani. Markus 9 mengisahkan tentang murid-murid Yesus yang berebut, pengen jadi besar, pengen jadi terhormat, pengen jadi terdepan. Udah kayak motor aja, semakin di depan. Kita baca kisahnya, ini menarik. Markus 9, 33-36, judul perikopnya ini, siapa yang terbesar di antara para murid? 33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia nanya sama murid-muridnya. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Jadi Yesus dengar itu, murid-muridnya lagi ngomong sesuatu. Tetapi mereka diam, murid-muridnya diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi mereka lagi berantem mau berebut. Di antara kita nih siapa yang paling hebat sih? Nomor 1 siapa? Rebutan, bertengkar. Murid Yesus ternyata suka bertengkar juga. 35. Lalu Yesus duduk. Dia panggil ke-12 muridnya itu. Katanya kepada mereka, jikalau seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan menjadi apa? Pelayan dari semuanya. Dari kisah ini kita belajar. Murid Yesus saja sampai bertengkar untuk berebut kuasa. Awalnya mereka itu ikut Yesus, gak mementingkan diri sendiri loh. Tapi ketika ada kesempatan untuk pengen jadi besar, akhirnya mereka lupa diri semua. Yang menarik dari kisah ini, Yesus tidak pernah melarang mereka untuk mereka jadi besar. Tapi Yesus justru ajarkan caranya, betul kan? Kalau kamu pengen jadi besar, pengen jadi terdahulu, pengen jadi bintang, pengen dipercaya hal-hal yang hebat dalam hidup ini, kuncinya ini, kamu mesti jadi pelayan. Menjadi besar itu kerinduan hati Tuhan, tangkap ini. Jangan salah, Alkitab ngomong Tuhan mau bawa kita jadi kepala dan bukan ekor, katakan amin. Kerinduan hati Tuhan adalah kita itu bisa dapat kepercayaan banyak orang juga loh. Kita bisa menjadi bintang supaya kita dengan mudah bisa memperkenalkan Tuhan. Tuhan mau kita bisa jadi pemimpin, orang yang dihormati, orang yang bisa jadi teladan atau menginspirasi hidup banyak orang. Tuhan mau pakai kita seperti itu. Tapi jangan sampai kita tuh salah cara. Ya. Cara yang Tuhan mau adalah dengan melayani kalau pengen jadi besar. Saya hari-hari ini seringkali dengar dari beberapa teman, kebetulan mereka punya sebuah company untuk training skillnya orang. Yaitu adalah skill untuk bisa melayani lebih baik. Gak kaget, perusahaan-perusahaan yang pelayanannya bagus, reputasinya naik, betul ya? Disukai banyak orang, betul gak? Suatu kali saya pernah pergi ke satu bank, ya Anda pasti tahulah bank ini.
Saya kaget, pelayanannya luar biasa. Saya bingung bedakan ini bank atau coffee shop. Karena apa? Lagi datang aja disambut dengan begitu ramah, ditanyain, Bapak mau kopi atau teh? Asik banget nih. Pelayanannya ditingkatkan karena apa? Mereka mau menjadi yang terbesar. Lihat, orang yang bisa melayani dengan baik, jangan kaget engkau akan diangkat tinggi sama Tuhan. Orang yang punya hati seorang pelayan, jangan kaget kepercayaan Tuhan akan besar di hidupmu. Tangkap ini. Kita tuh bisa menjadi pelayan itu di mana aja. Bukan cuma di gereja, karena kadang-kadang istilah tentang melayani itu sudah terbatas dalam ruang lingkup gereja. Jadwal pelayanan, jadi aset, itu salah satunya, tapi enggak mencakup semuanya. Kita bisa menjadi seorang pelayan itu sehari-hari. Di dalam keluarga bisa jadi seorang pelayan. Di dalam pekerjaan bisa. Di tengah teman-teman kita bisa. Di masyarakat bisa. Karena bicara tentang melayani itu artinya dalam bahasa aslinya itu dipakai dengan kata ini. Diakoneo. Ini menarik. Nah saya gabungkan terjemahan melayani, diakoneo dengan terjemahan dari Cambridge Dictionary. Saya mendapatkan beberapa kata yang menarik ini. Melayani itu ternyata artinya gini. Yang pertama adalah memberi, semua katakan memberi. Yang kedua artinya melayani itu artinya membantu, katakan membantu. Yang ketiga, melayani itu artinya kita menyediakan yang diperlukan, katakan menyediakan yang diperlukan. Kita jadi penyedia buat yang memerlukan, itu namanya orang yang melayani. Melayani itu artinya yang terakhir artinya menambahkan nilai, katakan menambahkan nilai. Melalui hidup kita, hidup orang lain, hidupnya lebih baik gara-gara kita. Itu namanya melayani. Jadi kita bisa menjadi pelayan itu di mana aja. Dan namanya memberi berarti harus keluar dari apa yang kita bisa. Betul gak? Anda gak bisa beri roti kalau Anda gak punya roti. Betul kan? Hari ini engkau bisa melayani dimanapun juga. Kalau engkau masih bisa berdoa, artinya engkau masih bisa melayani dengan mendoakan orang lain. Hari ini kalau engkau masih bisa makan enak, engkau punya kesempatan untuk bisa kasih makan untuk orang lain. Katakan amin. Itu namanya orang yang suka melayani, memberi. Kalau hari ini kau masih punya pekerjaan, masih ada di hidupmu. Artinya engkau masih punya kesempatan untuk melayani dengan membantu orang lain melalui pekerjaan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Engkau bisa koneksikan dia. Engkau bisa kasih ilmu buat dia. Lihat banyak hal yang kita bisa lakukan. Namanya melayani itu tadi pertama memberi, kedua membantu. Membantu itu kasih solusi. Ayo hari-hari ini jadilah orang yang suka kasih solusi. Kalau memang belum bisa kasih solusi, mendingan diem, itu juga membantu, betul kan? Daripada cuma ngeritik terus. Mulai nangkap, mulai tersindir nih, ada yang tersindir di sini nih, ada yang ketawa tadi soalnya. Namanya melayani itu menyediakan yang diperlukan, artinya kita mesti belajar peka. Ini keluargaku lagi butuh apa ya? Istriku lagi butuh apa yang butuh dibantu ya? Seorang pelayan itu perhatian, gak cuek. Kembangkan ini. Hari ini saya ngerasa Tuhan lagi bicara buat setiap kita. Ada orang-orang mungkin terlalu sibuk sampai lupa memperhatikan. Orang yang melayani, dia peka sama kebutuhan. Dia tanya, kebutuhan apa yang aku bisa lakukan buat kamu? Namanya melayani tadi saya sudah sebutkan menambahkan nilai. Selalu kepengen orang lain untuk maju. Bukan cuma mikirin dirinya terus. Nah pelayanan yang berhasil itu yang menilai adalah orang yang dilayani. Kita mesti nangkep ini. Jadi keberhasilan dari sebuah pelayanan kita. Yang nilai bukan diri kita tapi orang lain. Habis naik ojek online. Ojolnya ngomong kayak gini. Pak jangan lupa kasih saya bintang 5 ya. Betul gak? Yang kasih nilai bintang 5 siapa? Ojolnya sendiri atau kita yang naik kendaraan itu? Ayo. Yang merasakan pengalamannya, pelayanannya dia. Betul kan? Jadi jangan merasa pelayananmu itu hebat sebelum kau dengar sendiri dari orang yang kau layani. Karena kepuasan, keberhasilan dari sebuah pelayanan itu ditentukan dari orang-orang yang kita layani. Hari ini makanya coba cek. Tanya sama pasangan Anda.
sayang menurut kamu, aku ini apakah sudah memberi buat kamu, menyediakan yang kamu perlukan? Aku menambahkan nilai hidupmu apa enggak? Kalau dia jawabnya belum, artinya kita perlu naik level. Jadilah seorang pelayan. Ya, tangkap ini. Tanya sama anak Anda, beneran. Saya sering kali nanya loh, walaupun mungkin anak saya mungkin jawabannya belum terlalu gimana-gimana, tapi saya sering kali tanya. Saya sering kali berusaha nanya sama orang-orang sekeliling saya, apa yang saya lakukan bantu apa enggak? Kalau enggak bantu ngomong sama saya, karena saya butuh feedback itu. Apakah saya bisa melayani lebih baik? Nah, orang yang suka melayani, suka memberi, jangan kaget. Engkau akan diberi lagi sama Tuhan. Barang siapa suka memberi, maka akan diberi. Barang siapa suka membantu, maka akan ada pertolongan dari orang lain suka bantu Anda juga, jangan kaget. Barang siapa yang suka menyediakan yang diperlukan, makanya akhirnya apa? Dapat banyak kepercayaan baru. Karena engkau bisa dipercaya, tiap kali engkau dimintain tolong selalu yes, engkau selalu kerjakan yang terbaik. Akhirnya kepercayaan baru datang. Amsal 11, 24, 25 dikatakan. Ada orang yang suka memberi tapi justru bertambah kaya. Lucu ya, ngasih tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat, pelit. Tapi justru bertambah miskin karena cuma mikirin diri sendiri. 25. Orang yang banyak memberi. Di sini dikatakan akan apa? Berkelimpahan. Katakan amin. Orang yang suka menolong akan apa? Ditolong juga. Kenapa sih makanya Tuhan mau untuk kita tuh menjadi seorang pelayan? Karena Tuhan mau melimpahkan pertolongannya dalam hidupmu. Melalui orang-orang yang Tuhan bisa kirim. Karena engkau suka melayani, pertolongan akan datang dalam hidupmu. Jangan kaget. Suatu kali ada kisah di Alkitab. Wanita ini namanya Ribka. Ini orang yang suka melayani sekali. Waktu itu hamba dari Abraham lagi cari jodoh buat anaknya kan. Abraham lagi cari jodoh buat anaknya Ishak. Dan akhirnya ketemu Ribka. Ribka ini suka melayani. Ini seorang wanita tapi rela untuk mengambilkan air. Gak gampang loh. Ngambil air untuk 10 unta masalahnya. Tahu gak unta itu kalau minum air bukan kayak manusia biasa. Unta itu nyimpen banyak air. Jadi kasih minum 1 unta itu aja udah luar biasa. Dia rela melakukan yang terbaik supaya 10 unta-unta dari hamba dari Abraham itu sampai puas minum. Alkitab katakan, gak kaget apa yang dia alami. Dia mendapatkan banyak perhiasan, sepasang gelang emas. Bahkan akhirnya dapat suami gara-gara suka melayani. Tuh. Melalui keturunannya lahirlah sebuah bangsa namanya Israel. Dahsyat ya. Orang yang suka melayani itu jangan kaget. Kemurahan Tuhan akan berlimpah di hidupmu. Makanya jangan pelit, jangan mikirin diri sendiri terus. Duniamu akan menjadi dunia yang sempit. Orang yang suka menambahkan nilai pada hidup orang lain. Itu akan membersihkan racun di hati kita. Hati kita ini penuh racun loh, beneran banyak racunnya. Namanya orang itu rata-rata kebanyakan itu egois. Udahlah, saya juga termasuk. Tapi gara-gara saya belajar terus untuk melayani. Lama-lama racun pelit, racun kesombongan, racun egois mementingkan diri sendiri. Racun keserakahan itu digigis satu demi satu. Racun-racun hidupmu terkikis gara-gara engkau suka melayani. Suka membantu, suka memberi, suka nambahkan nilai dalam hidup orang lain. Dan bahkan gini, orang yang suka menambahkan nilai dalam hidup orang lain, ilmunya juga nambah, betul kan? Suatu kali saya ngajar worship leader kepada beberapa orang. Gara-gara ngajarin mereka, saya dapat banyak ilmu baru loh. Kalau kita suka memberi, Tuhan nambahin lagi yang baru dalam hidup kita. Makanya kalau kita pengen punya pewahyuan yang baru dari Tuhan, bagikan yang ada di hidupmu dulu. Kita jadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Yes. Melayani lebih sungguh. Nyanyi sama-sama. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku.
melayani, melayani lebih sungguh. Sekali lagi sambil bangkit berdiri sama-sama yuk katakan. Melayani, taruh tanganmu di dada yuk. Melayani, aku mau Tuhan lebih sungguh. Tuhan, bawa hati kami ini Tuhan. Melayani, melayani lebih sungguh. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Orang yang suka melayani, sukacitanya bertambah. Benar gak? Kemarin saya pelayanan ke satu tempat, ke Manado. Gak tahu kenapa kok tergerak banget ajak satu temen ini. Dia worship leader, ya bisa dikatakan rising star gitulah di salah satu gereja lokal. Gak tahu kenapa saya pengen ajak dia. Bro ikutan ya, bisa gak? Bisa, yuk berangkat. Nah menariknya gini, malamnya tuh dia ngomong sama saya gini. Kak, kenapa? Ajarin dong gimana gue bisa preaching, bisa khotbah. Gue tuh beberapa kali tuh undangan aku tolak kak. Oh gitu ya. Karena aku tuh ketakutan. Aku gak ngerti. Akhirnya saya ngomong sama dia gini. Kamu mesti ingat ilmu. Ilmu apa kak? Menyampaikan sesuatu tuh ada namanya pret. Pret apa sih? Dibikin pret gitu kan. Enggak, kalau kamu mau ngomong pertama, P yang pertama itu points. Pointsnya masih jelas. Apa poin yang kamu mau sampaikan? Yang kedua, reason. Alasan dibalik kamu ngomong itu apa? Yang ketiga, example. Contoh yang ada dan contoh yang kamu hidupi apa? Ya. Yang keempat, sampaikan juga jangan lupa testimoni dari hidupmu atau dari orang lain yang kamu pernah dengar. Oh gitu ya caranya ya. Coba sekarang bikin. Wow, belajar. Akhirnya malam hari itu saya tidur melebihi jadwal saya tidur biasanya. Sampai kira-kira hampir jam 2 pagi itu. Gara-gara ngajarin pret itu tadi. Saya gak ngerti dia bakal dibawa kemana by the way. Bener. Luar biasa nih gini. 1 minggu setelah itu. Tiba-tiba dia WA saya pagi-pagi. Kak, kenapa bro? Gue diundang jadwal khotbah. Yang bener loh. Dan gue praktekkan pret ini. Oh gitu ya. Nanti tolong bantu ya nyusunnya. Kamu pelayanan hari apa? Hari Jumat, hari Rebu, ini persiapan. Oke. Dan akhirnya dia cerita, Kak thank you banget. Tadi wah luar biasa, banyak yang diberkati. Ketika dia ngomong seperti itu, saya merasa hidup saya berguna, sukacita saya bertambah, Yesus dipermuliakan. Amin. Itu loh, makanya melayani itu indah. Ya, kalau kita suka melayani jangan kaget, kepercayaan baru tuh bakal datang sama hidup kita. Ada 4 latihan yang Anda bisa kembangkan. Alkitab ngomong dengan jelas. Karena gini, melayani itu bukan nature-nya kita. Kita mesti ngerti. Diberi itu gak perlu dilatih. Betul kan? Anda kalau menerima itu gak perlu dilatih tuh. Anak-anak juga bisa. Tapi untuk manusia bisa memberi, itu butuh dilatih, gak instan. Anak kecil dikasih gampang. Coba aja suruh sharing sama temennya. Ngomel dulu, betul gak? Gak bisa, ini punya aku. Dari kecil kan kita gitu. Ini aku dikasih, ini enak buat aku, lihat. Rata-rata manusia itu egois kita tuh. Untuk melayani kita butuh dilatih. Katakan saya butuh dilatih. Saya akan tutup dengan ini. Setelah ini kita akan doa. Nah kita menulis, kalau kamu mau melayani, mau menjadi nomor 1 di mata Allah. Pertama, kita ngomong kayak gini. Kamu harus siap menjadi yang paling terakhir. Yang pertama, selalu latih dirimu untuk mendahulukan orang lain. Katakan dahulukan orang lain dulu. Dahulukan orang lain. Belajar untuk apa? Kalau ada orang lagi makan, ini kita perlu dilatih nih. Kasih piringnya ke orang lain dulu. Makan dulu yuk. Itu perlu dilatih. Soalnya kalau enggak apa? Udah lapar banget nih, langsung wah. Kita lupa.
Itu kalau terus-terusan, itu nggak baik buat karakter kita. Kita jadi orang yang egois, cuma mikirin apa? Perut sendiri. Tapi ketika Anda mulai melatih, dahulukan, aku seorang pelayan, dahulukan orang lain. Mau nggak tak ambilin buat kamu dulu. Lama-lama jadi kebiasaan. Attitude melayanimu akan terus dipertajam sama Tuhan. Dahulukan orang lain. Latih dari hal yang lain sederhana. Dahulukan orang lain ngomong. Saya butuh latihan beneran. Tapi apalagi kalau mendengar pulsa bicara dari istri itu butuh latihan itu tuh. Pagi kalau lagi capek gitu. Saya butuh latihan sampai hari ini, jujur. Tapi ternyata mendengar itu ternyata membantu kita. Kita mau dengar dari orang lain itu meningkatkan skill kita untuk terus berkembang hati melayani itu. Dahulukan orang lain berbicara. Kita dikasih telinga jumlahnya berapa? 2. Mulut dikasih berapa? Tahu gak artinya apa? Banyak dengar sebelum ngomong. Nangkap? Kuping dikasih 2, ingat itu. Dahulukan orang lain ngomong dulu. Gak apa-apa, silakan. Kamu ngomong dulu aja, silakan. Gak apa-apa. Baru setelah itu kita dengar. Baru kita bicara. Lihat. Mau praktek? Amin. Bapak-bapak, siap praktek? Terutama istri-istri, siap praktek? Ini gak mudah, ini butuh dilatih. Tapi saya percaya, ketika keluarga, pernikahan saling melayani, terjadi kesatuan di sana. Di mana ada kesatuan, ada berkat yang diperintahkan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, dahulukan orang lain. Kasih kesempatan buat orang lain untuk maju. Kalau hari ini ada nama-nama orang-orang tertentu yang Tuhan ngomong. Saya hari ini doa benar-benar. Anda nangkep tuntunan Tuhan. Aku merasa tergerak untuk aku mau bantu orang ini. Lakukan itu. Mumpung nafas masih ada. Jadilah pribadi yang suka melayani. Bagi banyak orang. Amin. Yang kedua, kita ngomong kayak gini. Kita disuruh untuk melayani, harus siap untuk melayani semua orang. Sekarang belajar untuk apa? Kalau mau punya hati yang melayani, stop beda-bedakan orang. Katakan stop beda-bedakan orang. Ya, semua orang Tuhan kasih, Yesus juga mati buat mereka, ngerti? Jadi, ayo stop beda-bedakan orang. Banyak orang kayak gini, kalau melayani keluarga sendiri, itu yang terutama. Begitu suruh melayani orang lain, tunggu dulu. Nah kalau hati kita seperti itu, lama-lama kita jadi orang egois, cuma mikirin diri sendiri. Demikian juga sebaliknya. Ada orang-orang kalau melayani orang di luar rumah, luar biasa. Begitu suruh melayani keluarga sendiri, suruh bantu dulu, tunggu dulu. Betul kan? Hari ini jangan beda-bedakan. Kalau hari ini Tuhan tempatkan Anda di sebuah keluarga, artinya Tuhan menempatkanmu di situ untuk engkau bisa melayani mereka. Kalau Tuhan utus Anda di marketplace, dimanapun Anda berada, stop beda-bedakan orang. Keberadaanmu adalah untuk menjadi hamba bagi mereka, layani mereka, bantu apa yang diperlukan. Percayalah, jangan kaget, kemurahan Tuhan akan berlimpah di hidupmu. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yang ketiga, kita ngomong terima dan layani anak kecil seperti ini. Kalau kamu mau terima dan melayani anak kecil seperti ini, kamu seorang pelayan yang luar biasa. Ini butuh dilatih. Ini punya arti. Untuk bisa melayani dan menerima anak kecil itu tuh butuh apa? Melakukan extra miles. Gak mudah loh. Nangkep ini. Gak mudah. Saya tuh gak suka main bola. Beneran. Tapi gara-gara diajak main sama anak saya. Dedi. Ya gak bisa nolak kan namanya anak ya. Saya harus keluar dari zona nyaman saya untuk mencoba dunia bola yang saya nggak ngerti. Sampai kemarin anak saya ngomong kayak gini, saya nggak tahu kenapa tergerak. Kamu mau nggak nonton sepak bola live langsung di Gelora Bung Karno? Dia happy-nya minta ampun. Bapaknya nggak pernah ke GBK sama sekali beneran. Itu extra miles dan itu butuh melatih saya. Saya belajar untuk masuk ke dunia dia, tapi gara-gara saya punya pengalaman itu dengan dia. Happy-nya minta ampun. Ketika dia bersuka cita, kita ikutan bersuka cita. Betul kan? Melayani anak kecil gak mudah. Lakukan lebih dari yang diminta. Terakhir. Jadi melayani itu bukan cari nyaman. Tapi kita rindu melakukan lebih. Supaya orang yang kita layani, mereka diberkati melalui hidup kita. Tangkap ya, yang terakhir. Ditutup dengan kalimat ini. Dengan alasan memuliakan namaku. Kalau engkau pengen jadi seorang pelayan, yaitu pelayan Kristus. Mengikut Yesus. Lakukan semuanya untuk Tuhan.
Bisa jadi apa yang kau lakukan gak dihargai manusia. Tetapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Kalau kau lakukan yang terbaik, jangan kaget juga. Kemurahan Tuhan, kepercayaan dari Tuhan, apapun yang terbaik dari Tuhan, Tuhan sedang menyimpannya dan akan membukanya tepat pada waktunya. Saya selalu ngomong kayak gini, kalau kamu kerja di sebuah perusahaan, orang gak menghargai kamu, tetap lakukan yang terbaik. Karena apa? Bosmu itu, tuanmu itu adalah Kristus. Suatu kali jangan kaget ketika engkau tetap kerja yang terbaik. Tuhan bisa kasih kepercayaan perusahaan sendiri sama Anda. Atau bisa jadi Tuhan akan pertemukan dengan orang lain. Dan orang lain itu yang akan memberikan Anda kepercayaan lebih besar. Gak usah takut. Selama engkau menjadikan Yesus sebagai Tuanmu. Engkau gak hitung-hitungan, engkau kerjakan yang terbaik. Jangan kaget, kepercayaan baru akan datang. Teman komsel saya. Sekarang lagi dibawa luar biasa banget dan dia cerita. Aku belajar gak hitung-hitungan. Aku belajar kerjakan yang terbaik. Dan segala macam. Hari ini apa yang dia lakukan luar biasa. Kisahnya dia menginspirasi banyak orang. Lihat. Tuhan dipermuliakan. Kalau kita selalu kerjakan segala sesuatu excellent. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan, hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Mungkin masih terlalu banyak pesan yang kami terima hari ini. Tapi kami nangkep prinsipnya. Berbicara Roh Kudus. Kasih pengertian kepada kami. Tuhan mau untuk kami jadi seorang pelayan. Seperti Kristus yang suka melayani. Kami rindu di akhir dari hidup kami. Alkitab berkata, suatu kali akan ada perhitungan dengan kami. Kami rindu seperti apa yang dicatat di Alkitab di Matius 25. Kami rindu suatu kali Tuhan akan panggil kami, hai hambaku yang baik dan setia. Hai hambaku yang karaktermu baik dan engkau dapat dipercaya. Aku mau kasih engkau kepercayaan lebih besar lagi. Wah, kami rindu suatu kali ketika nafas berakhir, Tuhan bikin perhitungan sama hidup kami. Tuhan memanggil kami hamba yang baik dan setia itu. Hari ini kami mau melatih, dimanapun kami berada, kami mau jadi orang yang suka melayani. Kami mau belajar mendahulukan orang lain, gak melulu tentang kami terus. Kami belajar untuk tidak membeda-bedakan orang lagi. Semua orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kami, artinya kami disuruh untuk bisa melayani mereka lebih baik. Hari ini kami mau belajar seperti menerima dan melayani anak kecil, mesti extra miles. Hari ini kami gak mau hitung-hitungan karena kami sadar kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Luar biasa.